Siapa bilang bahasa Inggris sulit? Bahasa Inggris itu mudah. Yuk kita belajar yuk. Oke, nah karena masih di rumah aja, maka hari ini kita akan belajar online. Oke, materi hari ini adalah tentang verb to yang nanti akan kita hubungkan dengan naratif juga recount. Materi ini ada di buku Look Ahead kelas 10 SMA di halaman awal-awal, penerbitnya pasti Erlangga. Oke, yuk langsung aja kita belajar yuk. Kita mulai belajar, pertama adalah verb to. Oke, verb to itu apaan sih? Verb itu adalah kata kerja atau action word. Kata kerja. Dan kata kerja ini ada beberapa, kita bagi verb 1, verb 2, dan verb 3. Kita masuk ke verb to, adalah kata kerja yang sudah terjadi. Maksudnya kejadiannya sudah terjadi di masa lampau. Maka ini pelajarannya akan berhubungan dengan simple past. Ini paling banyak dipelajari untuk di awal-awal pembelajaran di SMA. Nah, kata kerja kedua ini biasanya ditandai dengan time signal. Time signal itu waktunya. Biasanya ada kata yesterday, menunjukkan dia sudah terjadi. Atau once upon a time, dan seterusnya. Ini bisa kita bagi dua. Namanya satu regular verb, satu lagi irregular verb. Yang paling gampang gini deh. Kalimat kata kerja kedua itu biasanya ditandai dengan kata kerja tambahan ed. Nanti kita akan lihat contohnya. Oke, pembelajaran ini kita akan hubungkan ke tentang naratif dan juga tentang recount text. Oke. Apa sih naratif text itu? Naratif teks itu adalah teks yang menceritakan kejadian di masa lampau dan biasanya berbentuk legenda, cerita rakyat, dongeng, dan seterusnya. Karena itu, maka biasanya kata kerja kedua banyak kita jumpai di naratif teks. Oke, untuk mempermudah, cara mudah menghafal trik untuk naratif adalah saya kasih di sini ocere atau oceres. Ocere. Oke. Nah, di sini sudah ada gambar. Oke. Ada namanya orientation, ada namanya complication, dan ada namanya resolution. Inilah yang kita sebut oceres. Jadi untuk menghafalnya adalah ocere. Orientation itu pembukaan, kemudian complication itu konfliknya, dan ada resolution, nanti ada akhirnya. Oke, nah di sini juga ada beberapa kata kerja yang sudah saya garis bawahi. Kita bisa lihat bahwa kata kerja kedua paling banyak digunakan. Nah, lanjut. Kita masuk ke recount text. Recount text ini juga banyak kata kerja kedua di dalamnya. Kenapa? Karena dalam cerita recount text ini menceritakan kejadian yang sudah terjadi. Biasanya ceritanya adalah cerita seorang yang berfungsi untuk menghibur pembaca. Oke. Nah, kita masuk ke rumusnya saja. Rumusnya adalah oereo atau oereo. Oreo juga bisa. Oreo hanya dengan oereo. Apa sih itu? Nanti kita belajar. Yuk kita lanjut. Nah, adik-adik sudah lihat di gambar bahwa di recount text sendiri kita punya struktur generiknya, yaitu reo. Oreo. Kita punya orientation, pembukanya. Kita punya events, cerita di dalamnya itu. Dan kita punya reorientation, penutupnya. Nah, adik-adik juga lihat bahwa banyak kata kerja kedua yang digunakan di dalamnya. Maka, untuk recount text rumusnya adalah oereo. Oke. Nah, adik-adik sudah mulai mengerti ya. Jadi, untuk naratif kita mau bedakan naratif dengan recount. Oke, naratif rumus generik strukturnya adalah ocere. Sementara untuk recount oreo. Oke, ocere dan oereo. Gampang bukan? Nah, kata kerja kedua paling mendominasi di dalam kalimat atau paragraf tersebut. Gimana, sudah ngerti belum? Oke, gampang ya. Ya, silahkan lanjutkan belajarnya di rumah. Kita ketemu lagi nanti. Selamat pagi.